Sebetulnya kan pemerintah Kabupaten Sukabumi abai dan menutup mata dan tidak mau untuk berdialog langsung bertemu dengan mahasiswa karena memang satu sampel yang memang menurut kami rasional. Kita melakukan aksi di kabupaten membawa isu daerah terkhusus infrastruktur, kemudian fasilitas pendidikan, tapi beliau tidak menemu masa aksi. Kami kecewa sebetulnya Kang, representasi pemerintah daerah dan hari ini harus dewasa dalam berdemokrasi begitu kan, karena berbicara tentang kritik yaitu adalah hal yang memang untuk dilakukan begitu kan, karena memang Anda sebagai kepala daerah gitu, bukan sebagai personal Asep Japarnya begitu. Sukabumi juga ada jual beli titik karena ada korelasi, ada efek domino sebetulnya Kang, antara legislatif yang punya dapur. Oh, itu bukan isu ya? Ya itu bukan isu Kang, Nyata. nyata itu, cobalah di cross check Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kembali di podcastnya si Kasep, podcastnya pemerintah Desa Bojong Sawah. Malam ini kita kedatangan tamu kaula muda luar biasa. Mereka adalah teman-teman pengurus BEM Nusantara atau yang kita kenal dengan BEM Nus. Nah, nanti kita cerita tentang ada apa sih mahasiswa turun ke jalan begitu, tapi desain kita, obrolan kita lebih ke daerahan ya, lebih ke daerahan. Teman-teman, sebelum kita lanjut tentunya jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share agar kita tetap bisa silaturahmi di channel si Kasep ini. Dan saya kenalkan hari ini, malam ini tamu kita yang pertama adalah Kang Mahdi. Kang Mahdi ini adalah koordinator wilayah BEMNUS. Koordinator wilayah BEMNUS ini adalah dia membawahi 7 kabupaten kota ya, 7 kabupaten kota, disebutnya Korwil Priangan Barat. Priangan Barat. Karena Sukabumi ini adalah bagian dari Priangan Barat, maka kita undang hari ini adalah Korwil Priangan Barat. Yang kedua si Kang Sahru ini adalah pengurus BEM IAIS ya, pengurus BEM IAIS. BEM IAIS ini adalah bagian dari wilayah Korwil Priangan Barat gitu ya. Yang satu lagi Kang Sapik. Nah, Kang Sapik ini adalah PJ. PJ ini adalah koordinatornya BEMNUS di tingkat kota kabupaten begitu ya? Betul Kang. Kang Mahdi ya. Kang Mahdi. Nah, banyak sekali di netizen lah begitu. Iya. Ini mahasiswa sebenarnya turun ke jalan tuh maksudnya apa begitu ya? Sebetulnya gini Kang, melihat hari ini kondisi bangsa yang memang memantik sebetulnya. Teman-teman yang tadi diam akhirnya bersuara. Melihat bagaimana kalau kita refleksi ke belakang ada perjuangan 98 sebetulnya. Nah, perjuangan 98 ini salah satunya reformasi sipil. Tapi kemudian hari ini reformasi sipil itu dikangkangi. Hanya cukup 2 tahun rejim yang dilakukan oleh Prabowo Gibran sangat tidak menghargai perjuangan para aktivis 98 begitu. Dan pun juga permasalahan nasional hari ini, bagaimana TNI masuk ke wilayah sipil, bagaimana Polri masuk ke wilayah sipil, pun juga program MBG yang dipaksakan, tidak ada kajian akademik yang ditawarkan sebelum program ini dijalankan. Pun juga kita lihat ada KDMP yang hari ini juga tidak berdasarkan ilmu ekonomi sebetulnya Kang. Nah, sehingga itu yang memantik teman-teman mahasiswa baik itu daerah ataupun kampus-kampus besar yang ada di dekat wilayah pemerintahan untuk turun ke jalan menyuarakan apa yang menjadi keresahan hari ini. Karena memang melihat daripada
fisikal daerah yang dipotong, kemudian negara kita APBN-nya dipoyak-poyak begitu Kang. Nah maka perlu ada perubahan yang harus dilakukan di kabinet Prabowo Gibran seperti itu. Jadi ada semacam kekhawatiran lah begitu ya dari hasil kajian teman-teman mahasiswa kan begitu ya. Salah satunya adalah yang selama ini digaungkan civil society lah begitu ya. Betul. Dan ini ada semacam kekhawatiran munculnya lagi militerisme begitu kan? Begitu. Nah, BEM IAIS menanggapi dengan ramainya teman-teman yang hari ini diisukan kan, diisukan mendapatkan sesuatu. Salah satunya ada si teman-teman yang dipanggil sama Pak Wapres lah begitu ya. Terus teman-teman yang dari UGM begitu. Itu gimana tuh nanggapinya tuh? Ya, sebetulnya gini Kang, karena ya kami turun ke jalan, kami menyuarakan aspirasi-aspirasi ya penyambung lidah masyarakat. Kami sebagai mahasiswa agen of controlling gitu Kang. Jadi melihat dan mendengar kejadian kemarin yang banyak di sosial media tentang mahasiswa disogok segini kah, mahasiswa ya dikasih uang segini lah. Kami sangat miris sebetulnya Kang. Kami sebagai mahasiswa, kami sebagai agen of controlling pemerintah sangat miris terhadap kejadian-kejadian tersebut. Maka daripada itu kami dari BEM IAIS ataupun dari BEMNUS, gerakan-gerakan kami yang selama kami perjuangkan tidak ada order dari siapapun. Dipastikan tidak ada tunggangan apapun dari siapapun. Dipastikan. Saya pastikan dengan teman-teman BEMNUS yang hari ini berjuang dan memperjuangkan hak-hak rakyat gitu. Insya Allah tidak akan ada yang menunggangi gerakan-gerakan kita. Kalau tidak percaya silakan diaudit. Silakan diaudit. Iya. Betul kan? Iya betul. Nah, Kang Sapik, kalau ngelihat di Sukabumi lah begitu. Kemarin betul, kan ada gerakan tuh ya. Betul, kan? Sukabumi ada yang ke Pendopo, ada yang ke Pendopo Pelabuhan begitu kan. Terus ada juga yang di kota kemarin tuh rame-rame kan begitu ya. Betul kan? Isu apa tuh yang disampaikan ke pemerintah daerah? Apakah memang pemerintah daerah Sukabumi ini sama dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat begitu? Jadi gini Kang ya, sebetulnya kawan-kawan turun aksi ke jalan, pure tanpa ada tunggangan apapun. Kita mengkritisi apa yang menjadi problematika di kota kabupaten gitu. Terutama banyaklah isu-isu yang memang kita kaji Kang. Dan yang kemarin ramai itu Kang, kebetulan memang kawan-kawan itu masih menanggapi terkait isu-isu nasional, terkait MBG, kemudian KDMP, dan harapan kami sebetulnya Kang, adanya persatuan. Jadi jangan sampai gerakan ini terkotak-kotakan gitu Kang. Perlu adanya persatuan di mana kawan-kawan Sukabumi ini bergabung gitu Kang. Tidak ego dengan sektoralnya masing-masing. Ada yang aksi hari Senin, Selasa, Rabu itu kan terjadwalkan yang pada akhirnya terpecah gitu Kang. Padahal isunya sama gitu. Isunya sama. Harusnya kan kita tuh bentuk persatuan, kita konsolidasi akbar. Kita turun sama-sama menyuarakan aspirasi masyarakat dan pure kita membawa aspirasi masyarakat ini sampai kepada pusat gitu Kang. Ya mungkin itu. Jadi isunya tetap sama. Betul. Pak Korwil, kan ada yang mengatakan bahwa MBG terus KDMP itu kan bagian dari visi misinya presiden. Betul. Kalau seandainya MBG KDMP yang ditawarkan oleh calon presiden waktu itu ya, itu yang hari ini sudah menjadi program strategi nasional, kalau tidak dijalankan berarti sudah mengkhianati visi dan misi kan begitu ya. Nah, yang dikritisi oleh teman-teman ini apakah programnya atau teknis pelaksanaannya? Sebetulnya kita program
berbicara program pemerintah semuanya baik, tapi pada teknis pelaksanaannya Kang, ini kurang efektif dan efisien. Pertama kita melihat MBG, kenapa kurang efektif? Pertama, ketika program MBG ini untuk menurunkan angka stunting itu adalah 19%, berarti di daerah-daerah yang memang secara tinggi stunting Kang, yang harus dikejarnya. yang harus dikejar. Nah ini kan dari Sabang sampai Merauke kan 100% untuk di intervensi stunting kan, pun juga setiap wilayah itu memiliki kemampuan ekonominya masing-masing Kang, untuk mengelola daerahnya masing-masing. Nah ada satu sekolah yang memang contohlah di Depok, itu kan sudah masuk mampu begitu kan, terus dipaksa untuk MBG, pada akhirnya kan mubazir kan. Nah inilah menjadi kritik teman-teman untuk bagaimana MBG ini fokus kepada wilayah 3T kan, tertinggal, terbelakang, terluar. Ini Sesuai yang- dengan kajian awal. Nah sesuai dengan kajian awal. Dan juga kenapa tidak efisien? Hari kan kita melihat dapur dibangun dengan sebegitu megahnya, sedangkan di kabupaten terkhusus ya kan, Kabupaten Sukabumi, daerah pelosok yang masih banyak fasilitas sekolah yang memang belum termumpuni begitu, akses pendidikan juga belum termumpuni begitu, juga infrastruktur yang memang belum termumpuni begitu. Teman-teman coba menawarkan kenapa tidak untuk diberdayakan kantin sekolah Kang, sehingga tidak perlu untuk membangunkan dapur-dapur, dan tidak perlu itu motor listrik yang mangkrak di Bogor kan gitu kan, tidak perlu. Ada gerakan-gerakan tambahan lah gitu ya. Nah gitu kan, itu kan sebetulnya yang menjadi kritik teman-teman, sehingga ketika kritik itu disampaikan pemimpinnya tidak mendengar, ya udah teman-teman untuk melakukan perlawanan di daerah sebagai bentuk harus untuk segera diatensi begitu Kang, sehingga kebermanfaat terhadap umat dan bangsa itu ya harus ditegakkan begitu Kang. Jangan sampai hanya berbentuk program dan kemudian ada indikasi ataupun struktural korupsi begitu Kang. Karena memang bayangkan Kang, orang yang memang dipercayakan oleh Prabowo untuk bagaimana program MBG ini bisa berjalan dengan lancar, tapi orang yang dipercayai ini korupsi Kang. Kebuktian kemarin. Kebuktian kemarin ya kan, CS Dadang ya. Dadan CS ya. Iya. Nah, gerakan ke daerah ini kan sebenarnya juga disampaikan ke pemerintah daerah dalam rangka supaya pemerintah daerah juga respon, kan begitu ya? Betul. Jadi teman-teman sekalian, yang dipersoalkan oleh teman-teman mahasiswa ini sebenarnya itu persoalan teknis yang dilakukan oleh pelaksana program, kan begitu ya? Karena memang di lapangan ini menjadi sangat tidak efisien lah begitu. Betul kan? Sangat tidak efisien, ternyata terlalu terhambur-hambur. Nah, kalau diefisienkan, salah satunya tadi usulannya adalah ini bagaimana nggak usah ada dapur, nggak usah dibikin, kan kantin juga bisa dimanfaatkan, kan begitu ya. Nah, gerakan kemarin teman-teman ke pendopo katakanlah, itu sudah ada tanggapan atau respon dari pemerintah daerah belum, Kang? Sebetulnya Kang, pemerintah Kabupaten Sukabumi abai dan menutup mata dan tidak mau untuk berdialog langsung bertemu dengan mahasiswa, karena memang satu sampel yang memang menurut kami rasional. Kita melakukan aksi di kabupaten membawa isu daerah terkhusus infrastruktur, kemudian fasilitas pendidikan, tapi beliau tidak menemu masa aksi. Asda 3 yang bertemu dengan teman-teman. Tapi aspirasinya diterima sama Asda, sama perwakilan pemerintah daerah ya? Diterima Kang, hanya berbentuk normatif. Setelah itu tidak ada tindak lanjut. Belum ada tindak lanjut. Kami kecewa sebetulnya Kang, representasi pemerintah daerah dan hari ini harus dewasa dalam berdemokrasi begitu kan. Karena berbicara tentang kritik, yaitu adalah hal yang memang untuk dilakukan begitu Kang. Karena memang Anda sebagai kepala daerah gitu, bukan sebagai personal Asep Japarnya begitu.
Karena kritik mahasiswa ini adalah tanda sayangnya mahasiswa terhadap daerah, kan Betul, begitu ya. Untuk kemajuan daerahnya itu kan. Kalau daerahnya maju, tentunya visi misinya akan berjalan dengan baik, kan begitu ya. Nah, kalau cerita dapur di Sukabumi di kabupatennya, itu udah muncul berapa ratus tuh dapur? Data dari Dinas Kesehatan kalau nggak salah ya Kang, itu ada 300 lebih itu. Sudah 300 lebih dapur. Tapi ada persoalannya juga Kang, karena syarat untuk memiliki dapur itu harus ada sertifikasi higienis gitu kan. Kalau dapurnya ada yang atensi masuk kelompok. Nah itu Kang, ini kan ada Iya kan sekarang lagi ramai itu kan. masalahnya kan ada jual beli titik. Ya, masuk kelompok jual titik begitu. Nah, kan ada 2.000 lebih tuh yang hari ini ketua BGN baru, kepala BGN baru yang perempuan dari dia itu jurnalis. Artinya jurnalis ngurusin MBG kan inkompeten sebetulnya kan. Nah, ya kan ada 2.000 yang ditemukan. Salah satunya adalah di Sukabumi. Di Sukabumi juga ada, Kang. Di Sukabumi juga ada jual beli titik. Karena ada korelasi, ada efek domino sebetulnya, Kang. Antara legislatif yang punya dapur. Oh, itu bukan isu ya? Ya, itu bukan isu, Kang. Nyata. Nyata itu. Cobalah di cross check, Kang. Kita nanti bisa disensor lah ya. Iya. Nyata, Kang. Dari lewat Komisi 4. Komisi 4 kan. Kemudian Komisi 4 ini punya konsultan, itu kan untuk ngurusin sertifikasi higienis dan lain sebagainya. Jadi nanti ada pola barang di situ yang dimainkan, Kang. Nah, seperti itu, Kang. Kalau ini kan teman-teman, menurut analisa teman-teman nih, dapur ini adalah yayasan, gitu kan? Yayasan ini menurut teman-teman lembaga bisnis atau memang lembaga sosial? Menurut teman-teman nih? Menurut kami ini adalah lembaga bisnis. Lembaga bisnis ya? Iya. Kalau teman-teman setuju nggak kalau program ini kan program bisnis kan? Betul. Program bisnis kan bagi si pelaku itu kan? Betul, Kang. Teman-teman setuju ke yayasan atau setujunya ke CV atau PT lah yang profesional lah begitu. Karena kan di sana sudah muncul tuh ada yang disebut dengan insentif. Insentif itu kan kelebihan kan? Kan begitu ya. Nah, teman-teman pernah menganalisa di sana nggak bahwa yayasan ini kurang pas loh. Dapur ini kurang pas loh kalau dikelola dalam bentuk yayasan. Jadi kan kesannya itu kalau dari pemerintah ke yayasan ini hibah. Hibah kan? Bukan kontraktual untuk pelaksanaan program kan begitu ya? Betul. Hasil analisa teman-teman itu gimana tuh? Kalau hasil analisa teman-teman sih, karena memang berbicara sekolah itu kan dekat dengan yayasan, Kang. Oh iya. Sehingga yayasan jadi dilibatkan pilihannya. ke yayasan jadi pilihan. Kalau nanti dilibatkan ke PT atau CV itu nanti bentuknya proyek kan pada akhirnya. Jadi ada stigma baru nih proyek-proyek MBG nih kan. Jadi MBG ini bukan proyek tapi program. Tapi program yang memang dibisniskan sebetulnya. Ini jadi sedikit deadlock ya pemikiran itu, karena sebagian teman-teman yang ada di media sosial kalau ke yayasan berarti bentuknya hibah. Uang pemerintah ini kalau ke yayasan berarti bentuknya hibah. Kalau hibah kan biasanya bebas itu untuk dilakukan apapun kan begitu ya. Oke lah. Bagi teman-teman apa yang sudah dilakukan ke tingkat dapur atau kontrol sosial ya, teman-teman kan sebagai kontrol sosial, sehingga kekhawatiran teknis tadi tidak terjadi di Sukabumi lah begitu. Apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman? Teman-teman mengadvokasi ada beberapa dapur yang wilayah selatan mengatasi limbah, Kang. Jadi kan ada ipal gitu kan, ada minyak, kemudian ada bekas sayuran dan sebagainya kan itu harus dikelola.
Dan hari itu kita juga menemukan ada berapa yang memang dibuang sembarangan, Kang. Jadi memang salah satulah yang kita lihat itu di salah satu akun media di Sukabumi menyampaikan bahwa sampah-sampah MBG ini memang tidak dikelola secara baik. Gitu. Limbah 3B-nya tidak dikelola dengan baik. Nah, ini kan perlu. Jadi Prabowo itu hanya melihat di konstelasi nasional saja. Hanya melihat di permukaan. Tapi sedangkan di daerah-daerah pelosok kan ini kan serampangan. Tujuannya pengen menyiapkan yang bergizi, ternyata cara pengelolaannya tidak higienis, sehingga target bergizinya jauh, begitu ya. Ini yang menjadi keresahan teman-teman mahasiswa begitu. Nah itu Kang, itu yang Keren. Teman-teman, jadi memang suara mahasiswa tadi ini memang menjadi keresahan hati nurani teman-teman mahasiswa yang tentunya untuk kepentingan seluruhnya, begitu kan? Bukan untuk kepentingan individu mereka. Toh mereka juga tidak ada yang membayar, kan begitu ya? Ini benar-benar inisiatif, hasil analisa, hasil kajian dari yang mereka selama ini dibubuhi keilmuan di kampusnya masing-masing. Nah, bagi teman-teman BEM IAIS, Ya, Kang. banyak afiliasi, banyak organ mahasiswa, begitu ya. Itu tanggapannya gimana tuh? Sehingga kalau tadi menurut PJ tuh ini jadi tidak bisa bersatu begitu. Gimana tuh? Jadi sebetulnya Kang, kemarin tuh karena memang mau tidak mau aliansi OKP organisasi-organisasi yang ada di Skom itu memang kita akui banyak. Karena kemarin melihat daripada isu nasional sehingga di hari Senin ini organisasi A, organisasi B dan lain sebagainya. Harapan kita itu teman-teman BEMNUS itu dan teman-teman IAIS pun mengharapkan bahwa gerakan kita ini pengen disatukan. Kapan nih momen kita untuk menyatukan dari organisasi manapun, aliansi manapun, teman-teman BEMNUS itu disebut menanti untuk kita gerak bareng-barengnya kapan sih? Gitu. Daripada kita betul kata tadi sahabat Sabik bilang terkotak-kotakan sehingga stigma masyarakat itu ini udah ada yang menunggangi nih, nah kita itu pengen mengkanter pemikiran masyarakat, bagaimana kita satukan, kita lawan bahwasanya kita itu benar murni dan pure gerakan-gerakan mahasiswa. Jadi kalau terpecah-pecah, hari A ini pesanan si A, Ya, hari B pesanan B. ya Kesannya kan, begitu ya. Ya, kesannya gitu. Supaya itu hilang, ya. stigma itu ya, benar. Jadi memang gerakannya mesti bersama-sama. Ya, gitu. betul. Kiranya seperti itu sih, Kang. Kang Sabik, ini kan ada keresahan itu tuh. Ya, apa yang teman-teman BEMNUS, PJ BEMNUS ya, dilakukan supaya ada konsolidasi besar lah di Kabupaten Kota Sukabumi kan gitu ya. Itu langkah-langkahnya gimana tuh? Kiranya memang kita pun sering merundingkan lah terkait dengan persatuan. Hari ini kan banyak sekali OKP, banyak sekali organ-organ, banyak sekali aliansi-aliansi. Dan perlu ada momentum, betul dikatakan tadi. Harusnya di minggu-minggu kemarin isu nasional ini jadi momentum kawan-kawan gitu. Untuk bareng. Nah, coba gitu rasionalisasinya bagaimana gitu kawan-kawan supaya ada bentuk persatuan. Sehingga gerakan ini pure murni gerakan bersama gitu. Jadi karena kita sebagai masyarakat tetap melakukan konsolidasi kan ya, dengan salah satunya momentum isu bersama atau isu nasional begitu ya. Kang Korwil, BEMNUS nih, kita cerita BEMNUS ya. Kalau BEMNUS ini dari pusat tuh
namanya tuh apa tuh? Jadi pusat itu namanya Korpus Koordinator Pusat, Kang. BEMNUS Korpus begitu ya. Jadi koordinator pusat, Pusat. sebagai pengendali Pengendali BEMNUS BEMNUS Pusat. Oh. Instruksi-instruksinya di sana lewat Korpus. Karena memang tagline BEMNUS itu menasionalkan isu daerah, mendaerahkan isu nasional. Nah, itu yang harga mati, tidak ada tawaran di sana, Kang. Jadi teman-teman berbicara isu daerah, kemudian isu daerah ini dinasionalkan untuk bagaimana sampai kepada telinga-telinga para penguasa, gitu, Kang. Sehingga nanti di daerah, di wilayah, di daerah dibentuklah Korda, koordinator daerah. Korda ini membidangi wilayah provinsi. Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, Kalau di kita Jawa Barat ya. ya kalau kita Jawa Barat. Kita Jawa Barat. Kemudian Korda turun lagi ke bawah, Korwil, Ada Korwil. koordinator wilayah. Nah, di Jawa Barat ada 3, ada Priangan Barat, ada Priangan Timur, sama Ciayu Majakuning. Itu daerah Pantura ke sana. Berarti dari mulai Karawang ya. Karawang sampai Cirebon itu. Kalau Priangan Timur berarti mulai dari Tasik, Banjar, ya. Kalau Priangan Barat dari Bandung Sukabumi, Bandung ke sana sana ya. terus. Oh iya. Kalau Gitu, dulu Kang. tuh ada istilah apa ya? Korwil itu dulu tuh ada istilah kalau di kepolisian ada Polwil begitu ya. ya, betul, Kang. Sama begitu ya. Sama. Sebetulnya. Lalu di kabupaten kota ada PJ. Jadi BEMNUS tuh Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara. Adapun anggotanya adalah pengurus BEM Nusantara, se-Indonesia lah begitu ya. Bukan se-IKN kan? Mangkrak. Seksi itu Kang sebelumnya. Nah, saya membaca di media massa kemarin kan waktu itu di Pendopo Kota ya, di Pendopo Kota. Di Pendopo Kota isu kedaerahannya salah satunya tentang tentang rumah sakit Pelabuhan Ratu ya. Itu sebenarnya apa yang menjadi keresahan mahasiswa di rumah sakit Pelabuhan Ratu ini? Sebetulnya, Kang, berbicara rumah sakit itu adalah standarnya kesehatan, Kang. Karena untuk bagaimana orang-orang yang sakit bisa sehat. Nah, kemudian rumah sakit ini kan memiliki daerah, terkhusus daerah Kabupaten Sukabumi. PAD juga masuk ke Bulut tadi, Kang. Sehingga ketika rumah sakit milik daerah ini berarti kan secara fasilitas dan pelayanan harus bagus begitu, Kang. Tapi realitanya di lapangan teman-teman menemukan bahwa mulai daripada tata kelola kebersihan, ruangan, ini masih banyak perlu untuk dievaluasi, Kang. Karena kotornya, kemudian berjamur. Kalau berbicara jamur ya pasti penyakit, Kang. Kemudian teman-teman juga menyoroti bagaimana suguhan dari rumah sakit yang teman-teman temukan itu adalah sayur sop ya? Sayur sop yang dimana ada ulatnya, Kang. Nah, ini kan sebetulnya sebagai alarm pengingat bahwasanya pemerintah Kabupaten Sukabumi sudah abai terhadap kesehatan masyarakat Kabupaten Sukabumi. Apa sih menjadi seorang kepala daerah yang harus diperjuangkan? Ya, memperjuangkan rakyat. Yang terutama adalah bagaimana kesehatan rakyat ini dijamin begitu, Kang. Karena rumah sakit ini adalah bentuk realisasi layanan kesehatan untuk warga. Dan realitanya ternyata begitu ya. Ini kan miris sebetulnya, Kang. Pun juga kita lihat parkir. Parkir ini sebetulnya persoalan lama, Kang. Parkir di RSUD Pelabuhan Ratu ini persoalan lama karena memang selalu terjadi dan tidak ada perubahan sebetulnya. Sehingga teman-teman mengangkat lagi. Karena memang keresahan dari warganya itu sendiri. Karena masuknya jam segini tapi yang lain tidak disamakan begitu, Kang.
Padahal keluarnya jam yang sama, ada yang 30.000, ada yang 10.000. Oh, terindikasi pungli lah begitu ya. Nah, itu Kang tadi dikasih pungli. Bahkan kami tegaskan untuk Direktur RUSD Pelabuhan Ratu untuk segera membenahi tata kelola kebersihan dan parkir tersebut kan. Karena ini bagian dari memaksimalkan layanan ke bidang kesehatan kepada masyarakat kan begitu ya. Bukan indikasi kemarahan dengan kebencian kan begitu ya. Tapi memang kritikan ini untuk perbaikan layanan kesehatan di Kabupaten Sukabumi begitu. Kang PJ kemarin tuh tadi kabupaten ya. Ya, Kemarin tuh ramai tuh di kota kan ya begitu. ya betul. Di kota dengan isu RT RW, janji politik segala macam. Bemnus Sukabumi Raya menanggapinya gimana tuh? Aduh, kiranya memang isu kemarin yang 266 itu kan ya, isu RT RW, Bemnus sendiri kiranya menanggapi ini sebetulnya gerakan ini bagus kan ya. Kita pun mendukung gitu ya, karena ini bentuk keresahan masyarakat, apalagi yang turun kan RT RW gitu. RW ya. Kita sendiri merasa iba lah terhadap mereka ya, bahwasannya mereka juga sampai turun gitu. Padahal kan penyambung daripada mereka juga ada juga mahasiswa. Bemnus pun sadar akan ini dan kiranya kita pun mendorong akan hal ini kan. Bemnus kemarin turun di 2626. Tapi gini Kang, sebetulnya terlalu banyak kepentingan melihat 2626 ini Kang. Oh iya. Karena memang kalau ibarat saya sebagai seseorang yang mengamati Kang, bahwasanya hari ini tim suksesnya untuk menagih janji sebetulnya kan. Oh iya. Ada indikasi itu. Betul kan? Jadi kiranya bahwa teman-teman kenapa tidak untuk ikut turun, karena memang ini permasalahan dapur pribadi antara bagaimana janji politis yang ditawarkan ke RT ya kan per bulan 10 juta gitu kan. Dan ini mereka untuk menagih begitu. Nah itu udah hal yang wajar dalam demokrasi sebetulnya. Jadi Bemnus kemarin nggak turun di Nggak turun karena terlalu banyak kepentingan. Dan bahkan yang 26 kemarin Kang, kita melihat tidak kondusif sebetulnya, tidak satu gerakan sebetulnya. Ada yang memang sudah selesai ya, ada ormas yang memang sudah selesai dioperasi gitu kan, sehingga buyar lah. Tidak ada konklusi sebetulnya dalam gerakan itu. Nah teman-teman, ini yang jadi unik gerakan mahasiswa itu begitu. Jadi sebelum dia melakukan langkah itu, dia melakukan analisa sedemikian rupa dengan keilmuannya begitu. Sehingga ketika ada kejadian masuk angin segala macam, mereka malah menahan diri. Sehingga tuduhan mahasiswa ditunggangi, dibayar segala macam, ini juga menjadi tanda kutip kan begitu ya. Betul. Nah hari ini dibuktikan dengan teman-teman Bemnus di Sukabumi Raya, ketika 2626 di kota Sukabumi ternyata mereka menahan diri. Keren kan? Nah itu salah satu pembuktian bahwa mereka tidak ada atensi berbentuk duit kan, bukan beratensi berbentuk ide. Kalau berbentuk ide mereka pasti nerima lah, karena mereka juga akan mengkaji. Tapi kalau berbentuk duit, mereka sudah dikasih sama orang tuanya karena ada uang bulanan mereka. Kan begitu ya? Kan belum rumah tangga kan? Belum. Nah, terkecuali kalau udah rumah tangga, kalau udah rumah tangga pasti mikirin rumah tangga kan begitu ya. Kalau teman-teman mahasiswa ini kan belum rumah tangga begitu. Nah, teman-teman sekalian, obrolan kita semakin hangat dan tentunya ini menjadi inspirasi terutama bagi warga Desa Bojong Sawah. Mudah-mudahan ini bisa sesuatu hal untuk kebaikan terutama untuk pemerintahan daerah kabupaten maupun kota Sukabumi. Semuanya adalah untuk kebaikan kita bersama. Mereka menyampaikan aspirasi itu atas dasar analisa sehingga muncul keresahan yang
akan menimbulkan pelayanan pada masyarakat tidak maksimal. Itu intinya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan komen serta share di program kami sehingga kita tetap bisa silaturahmi. Sebelum kita tutup pembicaraan kita dengarkan statement, closing statement lah dari masing-masing narasumber. Tentunya adalah bagian dari motivasi bagi warga desa Bojong Sawah, khususnya umumnya bagi pemirsa semua. Kita awali dari Pak Korwil. Silakan Pak Korwil. Siap. Untuk closing statement sederhana, bahwasanya mengajak seluruh masyarakat terkhusus Kabupaten Sukabumi dan kota untuk tidak buta politik. Sesuap nasi satu piring itu adalah bentuk daripada berbagai macam kebijakan. Ketika harga naik, harga sembako juga makin naik, juga pun harga-harga yang lainnya, karena berefek domino begitu Kang. Maka ketika teman-teman mahasiswa hari ini turun ke jalan, tolonglah untuk didukung, karena memang untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat itu sendiri. Apalagi berbicara tentang fasilitas pelayanan, kesehatan, pendidikan. Nah, kira-kira itu kan. Pak, deh lanjut. Kiranya berbicara tentang gerakan hari ini, saya titipkan kepada pemerintah hari ini. Hadis Nabi mengatakan bahwa setiap pemimpin akan selalu dipertanggungjawabkan. Itu sih kiranya Kang. Pak, Kiranya dari saya sendiri, untuk masyarakat kota ataupun Kabupaten Sukabumi, jangan apatis terhadap pemerintah, karena hari ini kita harus melek terhadap apa yang menjadi isu-isu atau apa yang menjadi problem-problem di masyarakat daerah kita sendiri. Dan harapan kita, dukung mahasiswa yang turun ke jalan, dan jangan sampai ada indikasi ataupun statement negatif dari masyarakat sendiri, karena kita pure membawa aspirasi masyarakat. Itu saja. Teman-teman sekalian, itulah pembicaraan kita, bincang-bincang kita dengan teman-teman mahasiswa, teman-teman pejuang yang tanpa lelah begitu, pejuang yang tanpa bayaran. Mereka lah sebenarnya pejuang-pejuang yang terus mengawal biar pemerintahan ini berjalan dengan maksimal, dan tentunya targetnya adalah untuk kesejahteraan warga masyarakat keseluruhan. Adapun hal-hal yang menyangkut tentang isu-isu yang terjadi, tentunya itu menjadi kajian bersama, menjadi pengawas bersama, sehingga apa yang diharapkan kita bisa maksimal. Demikian podcast hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan silaturahmi kita tetap berjalan. Dan apabila ada usulan tema dan narasumber yang ingin ditampilkan di program ini, teman-teman silakan ditulis di kolom komentar. Dan tentunya di akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.